Bagaimana cara mendapatkan 100 juta dari Instagram? Tonton video ini sampai selesai. Banyak di antara Anda sekarang melihat dan menyaksikan bahwa Instagram makin kesini makin ke sana gitu ya. Dalam arti fitur pengembangannya itu luar biasa, makin luar biasa besar, bagus gitu ya. Tapi ya makin misteri juga sih buat kita ya. Tapi poin pentingnya adalah banyak di antara Anda, mungkin bahkan saya pribadi, menggunakan Instagram itu bukan cuma sekedar untuk eksistensi atau personal brand, atau cuma sekedar pengen sharing doang, tapi pengen dapetin penghasilan. Syukur-syukur di angka ratusan juta rupiah. Nah, maka supaya bisa mendapatkan 100 juta rupiah dari Instagram, kita perlu tahu nih cara mainnya Instagram tuh kayak apa. Jangan cuman sekedar asal doang postingnya, balesin DM-nya asal, balesin story-nya asal, ngarang semua. Jadi nggak kemana-mana, hasil tujuan kita bisa nggak nyampe. Nah, maka ada sekiranya beberapa catatan dari saya yang semoga ini menjadi penting buat Anda semua. Nomor satu, apa yang harus Anda perhatikan pada saat main Instagram adalah ingat kuantitas konten itu penting, tapi kualitas konten lebih penting. Maka itu artinya Anda dalam sehari katakanlah bikin postingan 1, gitu ya. Itu lebih baik daripada, tapi berkualitas ya, lebih baik daripada 3 dalam sehari, tapi ngasal. Maka Anda bikinlah sebuah konten yang brief yang Anda bikin terlebih dahulu, sehari itu mau posting berapa, sebulan berapa, tapi benar-benar diperhatikan kualitasnya. Jangan sampai hanya sekedar menunaikan kewajiban posting lah hari ini, tapi engagementnya jadi turun, view-nya jadi mengecil, dan makin sana makin buruk performa Instagramnya. Ingat ya, jangan banyak-banyakan, tapi sekali kualitas kontennya acak-acakan, gitu ya. Mendingan satu konten dipikirin matang, baru nanti postingan berikutnya dipikirin juga seperti itu ya. Itu yang pertama. Kedua adalah yang harus Anda ingat bahwa ranking feeds dalam Instagram itu berdasarkan like, comment, share, dan juga views. Sementara engagement rate itu berdasarkan like, comment, and save. Nah, maka 2 poin ini harus Anda perhatikan dari mulai ranking feeds-nya supaya pada saat kita bikin postingan masuk dalam explore orang lain atau mungkin ditampilkan di layar orang lain, termasuk juga engagement rate-nya. Yang sama apa? Like, comment-nya kudu dipastikan dipikirin. Baru nanti ngomongin share dan views ataupun save-nya. Itu ilmu tersendiri tuh. Ingat, pokoknya mikirin banget lah kualitas kontennya. Itu yang nomor 2. Nomor 3 adalah yang harus Anda ingat juga, semakin banyak reach-nya, semakin banyak profil visitnya. Dan semakin banyak profil visitnya, semakin banyak kenaikan followers-nya. Maka pikirkan sedemikian rupa agar reach Anda itu kontennya bisa banyak, besar. Konten-konten entertaining yang bisa Anda riset dari berbagai macam negara ataupun keyword tertentu, bisa Anda pakai dan remake, terinspirasi dari situ. Agar reach-nya nanti banyak, profil visitnya banyak, followernya naik, dan ujungnya nanti bisa Anda jualin. Bisa dipahami ya? Tentang bagaimana Anda meningkatkan reach dari setiap konten di Instagram Anda. Itu nomor 3. Nomor keempat adalah bahwa waktu posting terbaik adalah berdasarkan dari behavior dari customer ataupun audience follower Anda sendiri. Maka cek di Instagram Anda, ya, cek misalkan jam 8 ataupun 9 pagi gitu ya, coba tarik 1 jam sebelumnya. Jadi jangan tanya kepada saya waktu kapan idealnya posting, karena setiap orang beda-beda. Karena bagaimana kita men-treatment si followers itu beda-beda. Jadi waktu posting terbaik itu benar-benar posisinya dicek dari data yang Anda miliki sendiri. Jadi pahami? Berikutnya lagi adalah bahwa haram hukumnya bikin status kecuali dipikirin serius. Mulai dari kontennya, desainnya, captionnya, hooknya, dan juga hashtagnya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi jangan ngasal bikin konten, ngasal-ngasal aja. Kan gimana tuh ada orang-orang yang bikin postingan ngasal tapi rame. Tadi personal brand dia sudah kuat, authority-nya udah kuat. Sementara kita ini nggak jelas, follower juga baru dikit, gitu kan, konten juga nggak bagus-bagus amat, ya kan, makanya dipikirin secara serius, ya. Apalagi Kang, hashtag itu harus relate, relevan, dan kompetitif, jangan asal. Jadi bikin hashtag itu ngeriset itu dicek, misalkan saya hashtagnya adalah bisnis, tip bisnis, bedah bisnis, jualan laris gitu ya. Itu kudu sesuaikan dengan akunnya, jangan asal posting gitu aja. Termasuk juga cek dari hashtag kita sendiri di WKP Yoga misalkan, ataupun hashtag Anda dan juga kategori Anda itu, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah makin banyak interaksi, makin banyak transaksi. Ini kunci dari yang namanya engagement. Intinya ada teman-teman semua, main Instagram itu ada ilmunya juga. Nah, kalau Anda udah terbangun engagementnya kuat, followersnya banyak, personal brandnya kuat, baru tuh Anda pikirin tuh nanti gimana cara memonetize-nya. Apakah Anda mau jualan? Jualannya pun macam-macam, mau jualan produk affiliate, produk orang lain dengan cara affiliate, atau mau jualan produk sendiri, atau Anda mau jadi seorang content creator, influencer yang menerima endorse atau jadi brand ambassador gitu ya, bebas. Intinya adalah 100 juta itu sangat mungkin kalau misalkan akunnya sudah terbangun, audiens sudah ngumpul. Nah, tinggal kita mau monetasnya dari mana nih? Apakah kita mau monetas dari jualan produk? Apakah mau jualan produk sendiri dalam arti katakan Anda jasa konsultasi, atau tadi katakanlah menjadi seorang influencer yang mendapatkan duit dari endorse. Nah ya,
Ingat teman-teman semua, jangan malu posting jualan, jangan malu posting dagangan, jangan malu juga usaha gitu ya, karena hidup kita gak ditanggung sama tetangga kita gitu ya. Maka postingnya terus yang banyak, Instagram Anda bermanfaat, nanti kalau bermanfaat banyak, insya Allah juga bakal ngasilin ke Anda sendiri. By the way, sedikit cerita, follower saya sekarang di Instagram adalah 1 juta. Untuk mendapatkan 1 juta ini butuh waktu yang sangat lama. Setahu saya berapa tahun ya? Dari 2016 tuh saya. Berarti hampir 8 tahun. Itu cukup lama. Bahkan ketika saat ini follower 1 juta, banyak yang unfollow saya karena konten-konten saya mungkin udah tidak relevan dengan mereka. Kenapa? Karena dulunya saya banyak ngomongin tentang jualan, sekarang saya banyak diversified konten. Jualan, bisnis, hutang, sedekah, kehidupan, rumah tangga, dan segala macam. Nah, itu juga penting pelajaran buat Anda semua tuh. Pada saat awal-awal bangun bisnis, bangun akun, pastikan fokus. Mending follower 100.000 tapi view-nya katakanlah bisa banyak, 10% lebih, daripada followernya 1 juta tapi view-nya sangat kecil. Tentu syukur-syukur dua-duanya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, kuncinya adalah bangun audience dulu dengan cara apapun, affiliate, jualan, endorse, dan lain-lain. Itu mungkin dari saya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan komen, like, share. Dan kalau ditanyakan juga silahkan komen aja lah. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.